Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Penny Permatasari, NPM 19751022. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis, ingin menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam saya dengan dosen pembimbing Pak Imam Asrowadi Eskom Mkom IPM. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di rumah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang perpisahan. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit pembelajaran untuk keluarga besar ini tentang tugas manusia dan keimanan. Keluargaku yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Sebagai hamba Allah di muka bumi ini, manusia sudah sepatutnya mengingat tugas utamanya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak saja terpaku dalam sholat dan zakat saja, akan tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ia bisa menjadi ibadah. Ada 3 tugas manusia di bumi ini. Yang pertama, manusia bertugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran, serta hati nurani. Dalam Islam, setidak-tidaknya terdapat 3 tujuan penciptaan manusia. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 menerangkan tujuan pertama, artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan demikian, fitrah kemanusiaan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sifat menghamba tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan konteks yang empiris, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah di Allah di muka bumi ini. Surah yang sama membuat dialog antara Allah dan para malaikat tentang penciptaan manusia, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan sucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka di muka bumi hidup bermacam-macam makhluk, namun hanya manusia yang menyandang fungsi pemimpin. Manusia dapat memanfaatkan segala yang tumbuh di atas bumi ini untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimanapun, manusia mesti
mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Allah menciptakan keteraturan di muka bumi. Maka dari itu, manusia tidak boleh merusak harmoni yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah berdakwah. Hal ini terutama diemban oleh orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang didakwahkan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan dan perbuatan. Sasarannya adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga, kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dijalankan dengan paksaan atau penghakiman. Dengan menarik simpati orang-orang akan tertarik untuk mendalami agama ini. Yang kedua yaitu tentang keimanan. Iman atau kepercayaan merupakan dasar utama seseorang dalam memeluk sesuatu. Agama karena dengan keyakinan dapat membuat orang untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Iman menurut bahasa adalah percaya dan yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar, inti ataupun pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap makhluk Allah SWT. Kata iman juga berasal dari kata kerja yang berarti percaya. Tahap-tahap keimanan dalam Islam adalah yang pertama, keyakinan yang mendalam. Yang kedua, menyebarkan kebaikan. Yang ketiga, diamalkan. Tanda-tanda orang-orang beriman adalah jika disebut nama Allah, hatinya akan bergetar dan berusaha ilmu Allah tidak lepas dari syaraf pikiran manusia. Yang pertama, senantiasa tawakal dan bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah atau mengharapkan keridhaan Allah SWT. Yang kedua, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melaksanakan perintah-perintahnya, serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang ketiga, menafkahkan rezeki yang diterima di jalan Allah. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga keharmonian. Yang kelima, memelihara amanah dan menepati janji. Manfaat dan pengaruh iman pada kehidupan manusia. Iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Iman menanamkan semangat berani menghadap. Iman memberi ketentraman jiwa. Iman mewujudkan kehidupan yang baik. Iman melahirkan sikap ikhlas dan kesyukuran. Iman memberikan keberuntungan. Keluargaku yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tahun ini mungkin berbeda pada puasa-puasa sebelumnya. Pada saat ini kita sedang menghadapi musibah yang besar, yaitu dengan adanya COVID-19 ini, yang membuat kita harus beribadah dan beraktivitas di dalam rumah, tarawih di rumah, sholat wajib di rumah, dan membaca Al-Quran di dalam rumah. Tetapi itu tidak membuat kita untuk berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdiam diri di rumah itu adalah cara menyelamatkan negeri ini. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Auf mengenai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar wabah tahun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian masuki. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedangkan kalian di dalamnya, maka jangan pula kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tugas kita sebagai kaum muslimin yang pertama, karantina diri seperti yang dianjurkan oleh pemerintah.
Yang kedua, bersabarlah, karena Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang bersabar. Jika terjadi suatu wabah, penyakit, ada orang di dalam negeri itu, maka ia bersabar. Hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berbaik sangka dan berikhtiarlah. Selanjutnya, berdoalah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap semoga wabah ini akan berakhir dan dapat pula ditemukan penyebab dan obat. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit saran untuk kita semua dalam menghadapi COVID-19 ini. Musibah berarti setiap kejadian yang tidak disukai orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sejumlah jenis musibah, di antaranya sakit, termasuk wabah penyakit, rasa sedih, derita, hingga tertusuk sebuah duri sekalipun. Kata musibah di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali, di antaranya yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Ayat ini menjadi penghibur agar kita jika tertimpa musibah jangan bersedih, berlebihan dan berlarut-larut, menyesali nasib, lalu berputus asa. Sebab semuanya memang hanya milik Allah, termasuk wabah corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia, merupakan musibah bagi kita semua, dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan segera mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Secara medis tentu sudah disampaikan oleh pihak terkait seperti Badan Kesehatan Dunia dan lain-lain. Adapun secara akidah, ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, bahwa segala urusan di muka bumi ini semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih ujian kesabaran kita, karena hidup ini adalah pertautan suka dan duka, syukur dan sabar. Yang ketiga, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah, ciptaannya dari yang paling besar hingga yang terkecil dan yang tak kelihatan. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Yang keempat, bisa jadikan musibah termasuk wabah penyakit. Kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia, ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita maupun diri kita sendiri, serta menjaga keimanan kita. Mungkin hanya itu saran dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam video, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga apa yang saya sampaikan di dalam video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Catch 'em all.